itu verifikasi. Nah, mungkin ini adalah proses tambahan yang diperlukan, misalnya eh, apa namanya, yang mengalami misalnya proses bisnis baru ini di level kantor Kakanwil seperti itu. Nah, ini mungkin hal-hal yang juga bisa menjadi resistensi dari user champion. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kurva perubahan yang dialami oleh individu secara umum dan bagaimana kurva menuju tingkat komitmen. Nah, berikut ini adalah gambaran kurva atau eh, komitmen kurva perubahan ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya manusia ini secara umum apabila terjadi perubahan, pertama mereka akan terjadi shock atau kaget terlebih dahulu. Dan, tadi seperti yang saya sampaikan, kemungkinan ada responsi gitu, terkait adanya perubahan. Kemudian fase berikutnya mereka akan melalui fase denial atau penolakan seperti itu. Jadi misalnya, oh kenapa sih kita harus berubah menjadi MIS 4.0? Kenapa harus data yang diinput lebih banyak padahal dengan data yang sebelumnya itu sudah cukup. Nah, itu mungkin di sini adalah adanya fase denial seperti itu atau penolakan. Sampai pada akhirnya mau tidak mau mereka harus tetap beradaptasi dengan perubahan. Di sini mungkin di tahap bisa mencapai tahap frustasi karena mungkin proses yang baru ini ada proses-proses baru, kemudian eh, data-data yang diinput lebih banyak dan lain sebagainya, sehingga user champion atau end user ini merasa frustasi sebelum nantinya usernya merasa aware bahwasanya transformasi ya emis menjadi emis 4.0 ini adalah sesuatu hal yang diperlukan dan juga penting. Nah, kemudian setelah fase aware ini, user akan mengalami, ini yang diharapkan akan mengalami fase understanding atau mengetahui atau memahami pentingnya perubahan, kemudian menerima atau accept dari perubahan tersebut sampai di tahap yang paling akhir yaitu komitmen. Jadi ini adalah tahap yang ingin kita capai seperti itu. Kemudian apa sih peran manajemen perubahan? Nah, di sini mungkin kita tidak tahu ya berapa lama orang itu akan mengalami shock, mengalami denial atau mengalami frustasi sampai akhirnya nanti aware. Ini kita tidak tahu akan berapa lama proses yang dibutuhkan. Mungkin bisa 1 minggu atau bisa 1 bulan atau bisa bahkan 1 tahun seperti itu. Nah, tugas dari manajemen perubahan adalah membuat durasi ini menjadi lebih pendek seperti itu. Jadi ini sesuatu hal karena ini sifatnya apa namanya natural, ini sesuatu yang tidak yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan dengan adanya manajemen perubahan yaitu memotong atau durasi waktu menjadi lebih pendek sehingga kita bisa mencapai fase aware atau apa namanya sadar atau menyadari itu lebih cepat seperti itu, sehingga kita bisa mencapai tahap understanding, tahap menerima, juga tahap komitmen itu juga lebih cepat. Nah, suatu manajemen perubahan. Apabila perubahan tidak dimanage dengan baik, merujuk ke teori perubahan itu tadi ya, Bapak Ibu, ini berpotensi menyebabkan keputusasaan atau penurunan kinerja. Akibatnya produktivitas juga akan menurun. Jadi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, bahwasanya di sini ada keputusasaan atau frustasi seperti itu ya. Ada fase frustasi yang bisa menyebabkan produktivitas itu menurun seperti itu. Nah, sebelum nantinya kita harapkan di fase awareness, kemudian understanding sampai ke fase komitmen. Nah, apabila ini tidak di manage dengan baik perubahannya, ini kita tidak akan tahu seberapa dalam user ataupun target perubahan tersebut akan mengalami frustasi ya seperti itu. Nah, dengan perubahan itu di-manage dengan baik, di sini kita akan lebih mempercepat fase awareness dan juga mempersingkat ataupun kalau ada apa namanya keputusasaan ataupun ada penurunan kinerja ini tidak berlangsung lama seperti itu.
Di sini manajemen perubahan juga berperan memitigasi resiko dan tantangan yang dihadapi ya, seperti visi yang kurang jelas seperti itu, kurangnya dukungan dari pimpinan, rendahnya rasa kepemilikan, kurangnya dukungan dari tim inti dan lain-lain, sehingga meminimalkan terjadinya penurunan kinerja maupun produktivitas. Di sini peran manajemen perubahan untuk memitigasi resiko-resiko yang ada. Manajemen perubahan juga berperan mengelola perubahan secara lebih efektif sehingga perubahan menjadi hal yang normal, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan. Jadi memang mungkin banyak hal yang kita ingin capai atau kita ingin tuju dengan adanya transformasi emis ini. Nah, fungsi dari manajemen perubahan ini kita mengelola perubahan itu sehingga menjadi perubahan itu bukan sesuatu yang menakutkan atau membuat kita itu shock. Perubahan itu sesuatu kita anggap menjadi sesuatu yang lumrah atau biasa. Nah, ini adalah kurva komitmen. Kurva komitmen itu terdiri dari pertama adalah dimulai dari kesadaran atau awareness ya. Kemudian selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah pemahaman atau understanding. Kemudian tahapan berikutnya adalah penerimaan atau acceptance. Dan yang terakhir adalah komitmen. Nah, di sini tidak semua orang, tidak semua perubahan itu langsung bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaliknya perubahan itu juga bisa membuat orang bingung, kemudian memiliki persepsi yang negatif, kemudian juga bisa jadi tidak mendukung adanya perubahan, atau bahkan di level yang nantinya itu perubahannya itu dibatalkan seperti itu. Jadi ini yang kita harapkan, namun ada juga risikonya di bagian yang bawah seperti kebingungan, persepsi negatif, keputusan yang untuk tidak mendukung, dan juga perubahannya itu tidak jadi atau dibatalkan. Nah, kurva komitmen ini harus dimulai dari tingkatan yang paling atas ya, seperti sponsor atau pimpinan. Nah, di sini pertama kurva komitmen itu harus bisa dicapai terlebih dahulu oleh pimpinan seperti itu, atau project sponsor atau tim PMU seperti itu. Baru kemudian tahap berikutnya kurva komitmen ini bisa dicapai oleh agen perubahan atau Bapak Ibu sekalian di sini tahapan berikutnya. Nah, kemudian kurva komitmen berikutnya itu diharapkan bisa dicapai oleh di sini mungkin konteksnya adalah pimpinan madrasah atau pimpinan lembaga seperti itu. Sebelum akhirnya nanti adalah user champion di tingkat madrasah seperti itu. Nah, ini harus diberlakukan berjalan secara berurutan ya seperti itu. Misalnya kita tidak bisa mengharapkan bahwasanya user champion di level madrasah ini bisa langsung komitmen, mencapai tingkat komitmen tanpa lebih dulu didahului dengan komitmen dari kepala madrasah atau kepala lembaganya seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwasanya kepala lembaga, kepala madrasah ini mencapai tingkat komitmen terlebih dahulu seperti itu. Nah, sama halnya dengan agen perubahan, kita tidak bisa mengharapkan bahwasanya mencapai tingkat komitmen pimpinan atau project sponsor terlebih dahulu sebelum nanti change agent menyusul dengan komitmennya. 1, 2, 3 itu udah masuk semua, tidak memiliki sarana pendataan yang memadai. Ini sih enggak lah. Kemudian di kurva komitmen ini kita bisa melihat bahwasanya untuk mencapai komitmen dimulai dari membangun kesadaran dan awareness. Pada awalnya mungkin orang akan bingung ya atau ragu kenapa ada Anies 4.0. Di sini diperlukan komunikasi yang jelas dan juga terarah untuk membangun kesadaran dari orang bahwa Anies 4.0 ini diperlukan. Nah, setelah kesadaran atau awareness terbentuk, yang dibangun adalah pemahaman atau understanding. Saya dua anak nih. Siapa tahu pokoknya. Mungkin Bapak Ibu bantuannya untuk mic-nya nanti suaranya kurang dukungan ini pun ada. Suaranya nanti bersaut-sautan ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi setelah mencapai tahap
awareness, tahap berikutnya yang ingin kita capai adalah pemahaman atau understanding. Nah, di sini ini understanding itu mengenai apa, mengapa, bagaimana, serta siapa seperti itu. Di sini kita juga bisa menjelaskan manfaat apa yang kita bisa dapatkan dengan implementasi EMIS 4.0. Hal ini untuk menghilangkan persepsi negatif ya, atau bahkan penolakan terhadap suatu perubahan. Nah, di sini kita menjelaskan tentang apa itu EMIS, mengapa kita perlu transformasi ke EMIS 4.0 dan bagaimana nanti kita bertransformasi dari EMIS lama menjadi EMIS 4.0, kapan targetnya, dan juga siapa saja yang akan terdampak dengan adanya transformasi EMIS 4.0. Nah, setelah kesadaran terbentuk, tahapan berikutnya yang ingin kita capai yaitu adalah tingkat penerimaan atau acceptance. Hal ini penting karena penerimaan itu adalah langkah awal sebelum kita menuju ke komitmen ya Bapak Ibu ya. Jadi di tahap ini kita juga bisa mengaktifkan partisipasi pengguna dalam proses perubahan. Di tahap penerimaan ini kita bisa secara aktif melibatkan mereka dalam proses perubahan ini. Jadi sehingga nantinya diharapkan kita semua mencapai level komitmen. Nah, untuk mencapai level komitmen ini orang akan lebih bisa komitmen untuk berubah jika mereka itu merasa dilibatkan dalam proses ini. Nah, mereka juga akan lebih komitmen ketika ada penghargaan atau manfaat langsung yang bisa mereka rasakan secara nyata. Nah, itu adalah agenda kita yang pertama, yaitu pengenalan tentang manajemen perubahan. Agenda kita yang kedua ini terkait perubahan EMIS. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, kita ingin melakukan refreshment atau kita ingin mengingat lagi mengapa kita perlu EMIS, kemudian apa sih tujuan utama EMIS, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya EMIS ini adalah bagian dari proyek Realization Education Promise atau lebih dikenal dengan Madrasah Reform ya, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah. Kemudian EMIS 4. Transformasi EMIS 4.0 ini juga merupakan revisi selain M-nya tidak bisa kita lakukan di EMIS lama, itu sekarang bisa kita lakukan di EMIS 4.0 karena transformasi teknologi juga akan mengikuti kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya ya. Kemudian EMIS versi lama ini sistemnya masih terfragmentasi sehingga memerlukan sistem yang dapat lebih terintegrasi dengan baik dengan sistem-sistem lainnya. Kemudian penggunaan data yang belum optimal di EMIS sebelumnya, salah satunya disebabkan oleh proses pengumpulan data dan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya EMIS 4.0 ini diharapkan permasalahan ini bisa terselesaikan. Kemudian apa tujuan utamanya? Pertama, tujuan utama dari EMIS 4.0 ini adalah membuat database tunggal untuk EMIS sehingga manajemen data di lingkungan Kementerian Agama menjadi lebih efisien, efektif, dan tersinergi seperti itu. Jadi dengan adanya central database atau database tunggal, itu kita bisa mencapai tingkat efisiensi, efektif, dan juga data itu bisa terintegrasi. Kemudian dengan transformasi EMIS 4.0 ini diharapkan juga bisa mengurangi duplikasi data, kemudian meningkatkan akurasi dan kualitas data, serta meningkatkan oleh semua pemangku kepentingan. Dan yang berikutnya adalah tujuan utamanya yaitu meningkatkan ketersediaan dan kinerja sistem. Nah, mungkin di EMIS versi sebelumnya itu mungkin beberapa hal atau permasalahan yang kita dihadapi, mungkin sistemnya mungkin sering down, kemudian sistemnya juga slow seperti ini. Dengan adanya EMIS yang baru ini atau EMIS 4.0 ini diharapkan permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan. Jadi tingkat ketersediaan EMIS itu bisa lebih tinggi, kerja sistem juga lebih baik untuk memastikan data yang dikumpulkan atau data pun itu lebih tepat. Nah, apa saja tantangan yang kita hadapi dalam transformasi EMIS 4.0 ini ya? Pertama, yang kita
kita dapat identifikasi, yaitu kedisiplinan dan ketepatan dalam proses input data ke dalam EMIS, dan juga ini ada hubungannya dengan tingkat akurasi data. Kemudian tingkat akurasi data ini juga disebabkan oleh banyak faktor ya Bapak Ibu. Salah satunya itu seperti status tugas user champion di level madrasah, kemudian bagaimana kemudahan mempelajari panduan EMIS, sehingga kita perlu BIMTEK seperti yang kita lakukan saat ini, hingga juga perangkat atau infrastruktur yang ada seperti itu. Ini juga berpengaruh juga dengan. Kemudian kita juga melihat infrastruktur yang tidak merata, misalnya dari sisi kebutuhan komputer atau laptop, kemudian juga jaringan internet yang tidak merata juga di masing-masing daerah. Kemudian kami melihat juga tantangan yang ada ini, belum ada standar kompetensi atau juga standar uraian tugas untuk masing-masing user champion, maupun juga belum adanya standar remunerasi ya, remunerasi bagi user champion EMIS di tingkat madrasah. Ini adalah tantangan-tantangan yang kami identifikasi, dan juga masih banyak hal-hal lain ya, yang tantangan-tantangan yang kita juga bisa kita identifikasi dari aktivitas sebelumnya, yaitu FGD. Kemudian apa manfaat utama dari transformasi EMIS 4.0? Tujuan utama kita data dengan lebih cepat dan lebih tepat. Data ini bisa digunakan oleh Kementerian Agama untuk dapat menentukan program dan perencanaan program-program Kementerian Agama seperti BOS, seperti itu. Nah, EMIS juga dapat diakses oleh manfaatnya, itu EMIS dapat diakses oleh semua institusi di bawah Kementerian Agama, baik dari level pusat, provinsi, hingga level kabupaten dan kota, seperti itu. Nah, EMIS juga manfaatnya itu juga EMIS bisa dapat terintegrasi dengan sistem internal di Kementerian Agama maupun sistem eksternal lainnya yang dimiliki oleh lembaga atau di luar Kementerian Agama. Nah, manfaat utama juga di sisi penginputan data di madrasah, dengan EMIS yang transformasi EMIS 4.0 ini diharapkan proses penginputan data itu bisa lebih mudah, bisa lebih lengkap, dan juga bisa lebih akurat tanpa adanya hambatan. Nah, ini mungkin refreshment dari kami mengenai perubahan EMIS. Nah, agenda kita yang berikutnya yaitu terkait tata kelola dan kualitas data. Nah, ini adalah satu hal yang merupakan suatu referensi ya, referensi yang kami ingin bagikan ke Bapak Ibu terkait bagaimana tata kelola dan bagaimana kualitas data. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya 2 dari 3 tujuan utama EMIS itu berkaitan dengan data. Pertama, EMIS sebagai database tunggal agar lebih efisien, lebih efektif, dan dapat terintegrasi. Yang kedua, tujuan utama EMIS juga meningkatkan kualitas dan akurasi data. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya tujuan utama EMIS ini berkaitan dengan data. Nah, saat ini kita merasakan bahwa aplikasi EMIS kan sudah cukup baik ya Bapak Ibu ya, juga jauh lebih baik, lebih stabil, kemudian lebih dikembangkan guna membantu Bapak Ibu dalam menggunakan EMIS sehari-hari. Nah, namun di atas itu semua, hal yang ingin atau tujuan utama atau ultimate goal yang ingin kita capai sebenarnya adalah berkaitan dengan data. Jadi di samping Bapak Ibu bisa menggunakan EMIS lebih baik, lebih stabil, lebih handal, ini tujuan utamanya ini adalah kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap dan lebih akurat. Nah, di sini ada suatu statement dari tim O'Reilly bahwasanya kita itu memasuki dunia di mana data ini bisa jauh lebih penting daripada sistem itu sendiri. Bukan berarti sistem tidak penting, namun sistem ini kita bangun sedemikian rupa sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun di atas itu semua, data adalah tujuan utamanya kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap. Kenapa kita berbicara mengenai data dan data? Nah, karena dengan data yang baik, dengan strategi data yang tepat, dapat
mempercepat kinerja peningkatan madrasah. Nah, di sini sekilas mengenai tentang manajemen data dan juga framework manajemen data dan juga tata kelola data. Ini sekilas saja ya, kita tidak akan membahas seluruhnya. Hari ini kita akan fokus kepada dua hal. Yang pertama adalah tata kelola data, yang kedua adalah kualitas data. Nah, berdasarkan hasil assessment kami ya sejauh ini, sebenarnya untuk pemanfaatan emisi itu mengacu pada maturity level dari data dan kualitas data. Terdapat, mohon maaf, apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Terdapat 4 maturity level ya, level 1, level 2, level 3, dan level 4. Berdasarkan hasil analisa kami sejauh ini sebagai konsultan manajemen perubahan, emis ini berada pada maturity level 2. Pertama terkait tata kelola data. Kenapa emis ini masuk maturity level kedua? Itu pertama, kita tidak ada model terkait tata kelola data. Kemudian kita juga pemilik data ditugaskan tidak penuh waktu atau masih waktu. Kemudian tim data bekerja masing-masing, tidak ada standar seperti itu. Nah, dari sisi kualitas data, kita melihat masih terdapat perbaikan duplikasi dan kesalahan data yang di data ini ya by case basis ya, berdasarkan kasus. Kemudian belum ada pendekatan kualitas data di seluruh proses bisnis. Nah, di sini ketika kita berada di emis ini berada di maturity level 2, bukan berarti kita ini masih rendah seperti itu. Kita melihat dari kacamata yang lebih positif, yaitu banyak hal-hal yang atau banyak ruang yang kita bisa tingkatkan sehingga nantinya untuk tata kelola data maupun kualitas data ini kita bisa mencapai di maturity level 4 seperti itu. Banyak hal-hal yang masih kita bisa kembangkan di emis ini. Nah, kita bagaimana model operasi tata kelola data yang baik seperti itu. Nah, di sini terdapat komponen inti model tata kelola data. Yang pertama adalah pembagian peran dan tanggung jawab. Jadi dalam komponen inti tata kelola data itu harus ada pembagian peran dan tanggung jawab. Jadi terdapat pembagian peran dan jawab yang spesifik terkait tata kelola data, mulai dari tingkat madrasah, kemudian di tingkat kantor Kakanwil Kabupaten Kota, Kakanwil Provinsi, hingga Kemenak Pusat. Jadi di sini perlu ada pembagian peran dan tanggung jawab terkait tata kelola data. Kemudian kita juga harus bisa menentukan model interaksi, bagaimana menjelaskan model interaksi ini menjelaskan bagaimana integrasi emis dengan sistem lainnya. Integrasi emis dengan sistem lainnya ini berkaitan dengan data ya, seperti Dukcapil, Simpatika, dan lain sebagainya. Di sini harus dijelaskan bagaimana model interaksinya. Kemudian ada suatu regulasi dan standar, seperti adanya SOP atau peraturan terkait tata kelola data. Dan yang terakhir yaitu ada suatu ukuran keberhasilan. Keberhasilan ini kita mengukur tingkat keberhasilan key performance yang jelas. Nah, mungkin kami tidak akan membahas detail ya satu persatu. Ini hanya sekilas pembahasan terkait tata kelola data. Nah, di sini contoh bagaimana regulasi dan standar. Ini salah satu inti model ya tata kelola data. Di sini kita bisa melihat dari definisi, contoh implementasi, kebutuhan, pengecualian, dan pengembangan. Misalnya regulasi data. Regulasi data itu merupakan suatu aturan atau prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola suatu aset data. Nah, sedangkan standar data adalah berdasarkan definisi adalah suatu kriteria atau spesifikasi dan juga aturan-aturan yang didefinisikan dibuat dalam rangka penyimpanan dan penggunaan data. Nah, contoh implementasinya untuk regulasi data itu bagaimana kepatuhan data mengikuti aturan bisnis,
akan autentikasi dan juga akses terhadap data, kemudian kepatuhan terhadap undang-undang dan juga peraturan. Sedangkan standar data ini, contoh implementasinya yaitu bagaimana kita penamaan data, kita menentukan standar data itu, bagaimana karakter data ini seperti apa, dan juga rentang nilai atau rentang nilainya seperti apa. Nah, dari sisi kebutuhan kita bisa melihat bahwasanya regulasi ini adalah suatu set kebijakan dan juga prosedur untuk menjamin integritas data. Sedangkan standar data itu sesuatu yang harus didefinisikan secara jelas, tepat waktu, diperbarui, mudah dipahami dan tersedia. Dari sisi pengecualian regulasi data ini, regulasi data harus diikuti dan ditegakkan, tidak ada pengecualian. Pengecualian itu memerlukan persetujuan. Sama halnya dengan standar data harus diikuti dan ditegakkan. Exception atau juga pengecualian ini memerlukan suatu persetujuan. Kemudian dari sisi pengembangan, regulasi data ini mengembangkan kebijakan data harus disepakati dan ditinjau oleh semua pihak. Sedangkan standar data ini, pengembangan standar-standar juga harus ditinjau dan disepakati bersama dengan pihak yang terlibat atau terdampak dengan adanya standarisasi data. Nah, berikutnya ada terkait dengan masalah umum mengenai kualitas data ya. Pertama, hal yang umum kita temukan terkait kualitas data. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai tata kelola data, sekarang kita kualitas data. Nah, ini adalah 4 hal yang terkait dengan kualitas data. Pertama, data tidak konsisten. Nah, di sini data tidak ada standar baku dalam input data, menyebabkan data tidak konsisten. Contohnya penginputan data akte pendirian yayasan. Nah, ini mungkin berdasarkan laporan yang kami terima itu tidak ada standarisasi ya. Jadi satu user cara menginputnya berbeda dengan user yang lainnya. Kemudian data yang salah atau kadaluarsa atau tidak relevan. Nah, ini bisa diakibatkan juga input kita secara manual, itu bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan seperti data yang tidak relevan. Contohnya adalah ini kalau kita harus memastikan terlebih dahulu data sudah masuk ke tempat yang baru, kemudian baru di tempat yang lama itu kita hapus. Namun ada skalanya juga kita temukan di saat FGD, data mutasi siswa ini di tempat yang lama tidak dihapus seperti itu karena ada kepentingan-kepentingan lain, misalnya untuk tetap bisa mendapatkan dana BOS seperti itu. Nah, ini hal-hal yang atau permasalahan kualitas data yang kita hadapi seperti itu. Kemudian adanya format data tidak standar. Nah, misalnya ini contoh input data SK izin operasional. Nah, ini formatnya tidak standar seperti itu. Kemudian ada informasi atau data yang hilang. Salah satu penyebabnya pada saat pemrosesan data. Contohnya di konteks EMIS ini adalah data siswa hilang pada saat migrasi EMIS Legacy ke EMIS versi 4.0. Nah, ini adalah permasalahan kita temukan untuk terkait kualitas data. Nah, dampak dari kualitas data yang kurang baik adalah pertama, kita tidak dapat melakukan analisa dengan baik terhadap data tersebut, sehingga kebermanfaatan data ini menjadi kurang seperti itu. Nah, kualitas data yang kurang baik juga menyebabkan tingkat kepercayaan terhadap data tersebut itu rendah. Jadi ketika dari pimpinan ingin mengambil keputusan karena tingkat kepercayaan rendah, jadi tidak bisa menggunakan data tersebut sebagai panduan atau dasar dalam mengambil suatu kebijakan. Nah, kualitas data yang kurang baik juga ini menyebabkan adanya tambahan biaya operasional, kemudian waktu yang lebih lama, serta usaha yang lebih besar untuk mengelola data. Nah, ini adalah dampak dari kualitas data yang kurang baik. Kurang baik, bagaimana dengan data yang sekarang kualitasnya lebih baik? Dengan data dengan kualitas yang lebih baik, apa sih yang bisa kita capai? Pertama, kita bisa mendirikan yang lebih terarah. Semakin baik kualitas data, pimpinan akan semakin percaya diri dalam membuat suatu kebijakan.
kualitas data yang baik juga bisa membantu Dirjen Pendidikan Islam untuk membuat keputusan yang lebih baik seperti itu. Nah, di sini itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kualitas data yang lebih baik juga bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan kualitas data yang baik, maka kita dapat merepresentasikan keadaan madrasah secara lebih akurat, sehingga program-program yang nantinya dijalankan seperti BOS itu lebih tepat sasaran. Kemudian dengan kualitas data yang lebih baik, kita bisa mendapatkan insight yang mungkin kita tidak mendapatkan insight ini sebelumnya, seperti itu. Kita bisa mendapatkan insight atau wawasan atau pengetahuan yang lebih akurat seperti itu. Kemudian yang terakhir, dengan kualitas data yang baik itu kita bisa meningkatkan efisiensi proses. Karena jika kualitas data yang tidak baik itu akan ada tambahan-tambahan proses seperti itu. Jadi kita akan lebih banyak waktu untuk memperbaiki atau untuk memperbaiki kualitas data ya. Sedangkan sebenarnya waktu yang ada itu bisa dilakukan, tim bisa melakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat, misalnya kita mencari insight dari data yang sudah ada seperti itu. Nah, di sini bagaimana proses dalam pengelolaan kualitas data. Pertama, dalam melakukan pengelolaan kualitas data diperlukan ada tahap ya, dan tahap ini berlaku secara terus-menerus atau rekursif atau berulang seperti itu, sehingga kita mencapai tahap di mana kualitas datanya ini jauh lebih baik. Pertama, dilakukan profiling. Profiling ini menentukan dimensi dan matrik kualitas data. Kemudian setelah ditentukan matrik kualitas datanya, tentukan frekuensi penilaian. Jadi kita melakukan kapan kita melakukan penilaian terhadap kualitas data. Kemudian dilakukan pembuatan profil kualitas data berdasarkan metrik yang tadinya sudah kita buat, dan kemudian identifikasi sifat, penyebab, dan dampak dari data yang anomali. Nah, di sini adalah proses yang dilakukan pada saat profiling. Kedua yaitu adalah pembersihan atau data cleansing. Nah, di sini kita lakukan identifikasi atau tindakan perbaikan data, proses maupun sistem. Kemudian kita tentukan langkah-langkah perbaikan data yang akan kita lakukan. Kemudian kita melakukan perencanaan dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan juga apabila terjadi proses cleansing data atau perbaikan data, kita melakukan komunikasi kegiatan pembersihan data. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga melakukan pelatihan untuk mencapai standar kualitas data tertentu seperti itu. Dan langkah yang ketiga yaitu melakukan monitoring. Di sini kita melaporkan isu atau permasalahan kualitas data. Kemudian kita juga memantau progres resolusi atau resolusi atas isu atau permasalahan tersebut. Dan kita juga perlu di monitoring ini, aktivitas monitoring ini kita melakukan menautkan kualitas data dengan tujuan organisasi seperti itu. Nah, ini adalah 3 agenda yang sudah kita lalui bersama tadi, pengenalan tentang manajemen perubahan, kemudian kita refreshment terkait tentang EMIS, dan yang ketiga ini adalah referensi mengenai tata kelola dan kualitas data seperti itu. Nah, ini adalah materi yang dari kami tim IDCOM sampaikan.